Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rofi Famanullah dengan NIM 221051161. Di sini saya akan menjelaskan untuk UTS kompleksitas algoritma saya dari kelas G. Oke, yang pertama di sini ada soal nomor satu. Ada dua algoritma, yang pertama algoritma satu dan algoritma dua. Di sini kita disuruh untuk mencari jumlah total iterasi yang dilakukan oleh masing-masing algoritma untuk n sama dengan 10 dan n sama dengan 20. Di sini saya mengadakan perhitungan sedikit untuk algoritma satu untuk menjawab algoritma satu dengan m-nya yang berjumlah 2000, integer m sama dengan 2000, maka inner loop iterasinya atau di dalam for integer j sama dengan nol, terus J kurang dari M dikali 1000 dan J plus plus, itu maka dihasilkan adalah M dikali 1000 sama dengan 2000 dikali 1000. M kan tadi 2000. Jadi 2000 dikali 1000 maka akan didapatkan konstantanya yaitu 2 juta dengan outer loop iterasinya N per 2 yang didapatkan dari for integer I sama dengan nol, I kurang dari N per 2, lalu I plus plus. Lalu di sini ada algoritma dua, yaitu adalah M sama dengan N per 1000, dan inner loop iterasinya yang didapatkan dari for integer J sama dengan nol, J kurang dari M, J kurang dari M, dan J plus sama dengan 20. Maka nilai J-nya adalah 0, 20, 40, dan seterusnya. Maka didapat inner loop iterasinya adalah M per 20 sama dengan N per 1000. Di sini N per 10.000, maaf, N per 10.000 per 20, maka N-nya adalah 200.000, yaitu konstantanya N per 200.000, dan outer loop iterasinya adalah N per 2. Di sini ada soal A, nah, yaitu untuk menghitung berapa kali pernyataan console print I plus J dieksekusi pada setiap nilai N. Pada algoritma satu akan didapatkan N sama dengan 10, di mana panggilan console print adalah N per 2 dikali konstantanya tadi, yaitu 2 juta, maka didapatkan N dikali sejuta, yaitu 10 dikali 1 juta, maka didapatkan 10 juta. Dan pada N20, tadi jumlah pensoprint yaitu outer loop dikali inner loop. Outer loopnya adalah N per 2 dan inner loopnya adalah 2 juta, sama dengan, maka didapatkan sama dengan N dikali 1 juta, yaitu 20 dikali sejuta, dan hasilnya adalah 20 juta. Oke, pada algoritma 2, di sini ada N sama dengan 10, maka jumlah panggilan konsoprint adalah N per 200.000 dikali N per 2, maka didapatkan N kuadrat per 400.000 sama dengan 10 kuadrat dikali 400.000, yaitu 100 per 400.000. Maaf nih, 400.000 harusnya. Oke, di sini 400.000. Maka didapatkan adalah hasilnya 0,0025. Karena hasilnya 0,00025, maka dibulatkan menjadi 0. Maka algoritma tidak akan mengeksekusi console print karena nilainya adalah 0 dibulatkan. Lalu N sama dengan 20 pada algoritma 2, ya jumlah panggilan console printnya sama dengan N per 10 tadi perhitungannya. Maka didapatkan hasilnya adalah 20 pangkat 2 per 400.000. 400.000 sama dengan 400 per 400.000, yaitu 0,001. Lagi-lagi algoritma tidak mengeksekusi console print karena nilainya 0 dibuatkan menjadi 0. Di sini pada codingannya, saya sudah menerapkan untuk algoritma satu seperti yang ditampilkan pada codingan ini, yaitu def function satu n, m sama dengan 2000, count 0, start time kali time, lalu for i in range 0,n per 2, lalu for j in range 0,m kali 1000. Lalu di algoritma 2 adalah def function 2 kali n dalam n, m sama dengan n per 10.000, lalu count sama dengan 0, start time kali time, lalu for i in range 0, n per 2, lalu for j in range 0,m, 20, count plus sama dengan 1, n time time return count. Lalu di sini ada perhitungannya, yaitu print jawaban soal 1A itu n value 10,20, maka berdasarkan results-nya. Oke, di sini ada results-nya. Dan jawaban untuk soal A adalah sejumlah iterasi dan waktu eksekusi pada N sama dengan 10 pada algoritma satu, yaitu dihasilkan 10 juta, 10 juta, dan pada algoritma satu dengan N20 dihasilkan 20 juta. Lalu pada algoritma 2 dihasilkan iterasinya 0 pada N sama dengan 10,
Dan pada n sama dengan 20, pada function 2, biaskan iterasi sama dengan 0 juga dibulatkan. Oke, kita lanjut ke soal B. Soal B, bandingkan hasilnya dan jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan jumlah iterasi antara kedua algoritma. Jumlah iterasinya berbeda jauh karena nilai konstantanya dari kedua algoritma tersebut berbeda jauh. Kayak yang tadi sudah disebutkan, algoritma satu memiliki konstanta yang besar, yaitu 2 juta, dan algoritma 2 memiliki konstanta yang cukup kecil, yaitu n per 200.000. Selain itu, nilai m pada algoritma 2 juga bergantung pada nilai n, sehingga menghasilkan rumus kuadratik saat dikalikan antar inner loop. Oke, lanjut ke soal C. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jelaskan bagaimana perubahan ukuran input N mempengaruhi jumlah langkah iterasi masing-masing algoritma. Jawab, perubahan nilai N mempengaruhi jumlah iterasi masing-masing algoritma karena kedua algoritma tersebut pada outer loop iterasinya sama-sama bergantung pada nilai N. Dalam kasus algoritma satu, jika kita menggandakan nilai N, maka akan menghasilkan nilai langkah yang proporsional. Misalnya N sama dengan 10, maka hasilnya akan menjadi 10 juta. Lalu jika N sama dengan 20, maka hasilnya akan 20 juta. Dan jika N sama dengan 40, kita gandakan lagi, hasilnya adalah hasil literasinya adalah 40 juta. Dalam kasus algoritma 2, jika kita menggandakan nilai N, maka akan didapatkan jumlah iterasinya yaitu 4 kali dari jumlah sebelumnya. Misalnya dengan N pertama adalah 10, maka hasil iterasinya adalah 0,0025 dibulatkan menjadi 0, tidak berjalan. Lalu kita gandakan lagi N menjadi 20, maka hasil iterasinya adalah 0,001, masih tidak berjalan karena masih pembulatan 0. Lalu kita gandakan lagi menjadi N40, maka hasil iterasinya akan menjadi 0,004, masih tidak berjalan karena dibulatkan menjadi 0. Oke, di sini ada visualisasi untuk soal 1C, di mana eh, di sini yang warna biru adalah algoritma satu, di sini yang warna oranye adalah algoritma 2. Pada algoritma satu, hasilnya terus linear naik jika n-nya ditambahkan terus. Pada algoritma 2, dengan n sama dengan 200, hasilnya masih tetap 0 karena dibulatkan kembali. Seperti itu. Mungkin saya sudah menjawab di sini di bagian B. Jika hasil iterasinya mau sama dengan atau lebih dari satu, nilai n minimal adalah 632,45 untuk pada algoritma 2. Oke, lanjut. Pada bagian D, apakah pertambahannya selalu berbanding lurus dengan pertambahan jumlah langkah? Jawab, tidak selalu karena berdasarkan kasus kedua algoritma, pada algoritma satu memang bersifat linear. Seperti yang ditampilkan pada kode saya ini, hasil visualisasinya yaitu pada algoritma satu terus bertambah, ini linear naik ke atas, sedangkan pada algoritma 2 untuk nilai n kecil dengan rentang kecil perubahan nilai n mungkin tidak berpengaruh karena seperti yang dilihat pada grafik visualisasi tersebut, eh, meskipun nilai n yang berjumlah 200 dari 10 sampai 200 itu hanya hasilnya tetap 0 saja. Sedangkan untuk rentang besar perubahan nilai n, efeknya adalah non-linear karena nilai n bersifat kuadratik. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu jika digandakan nilai n-nya, maka uh, hasil iterasi, jumlah iterasi pada algoritma 2 akan dikalikan 4. Lalu pada bagian E, apa implikasinya terhadap efisiensi algoritma? Secara teori dihasilkan kelas kompleksitas asimptotik algoritma satu sama dengan notasi big O n, dan algoritma 2 sama dengan notasi big O n kuadrat. Saat dipraktikkan, konstanta yang besar akan membuat algoritma dan kompleksitas lebih baik, berjalan lebih lambat pada rentang n yang relevan dibanding algoritma dengan kompleksitas yang lebih buruk. Lalu pada soal F, tentukan fungsi kompleksitas waktu Tn untuk masing-masing algoritma. Jawab, pada algoritma satu, seperti rumus yang tadi sudah digunakan, didapatkan konstanta 2 juta dikali outer loop-nya yaitu n per 2, maka dihasilkan adalah n dikali 1 juta. Lalu algoritma 2, T2n sama dengan outer loop dikali inner loop-nya yaitu n kuadrat dihasilkan menjadi n kuadrat per 400.000. Rumus ini menangkap efek pembagian bulat pada M dan langkah plus 20. Lalu pada bagian G, untuk menyatakan dalam bentuk sederhana, misalnya Tn sama dengan C kali N atau Tn sama dengan C kali N, tanda seru. Algoritma algoritma 1, jawabannya adalah T1N sama dengan C1 dikali N dengan C1 sama dengan 1 juta, maka hasilnya adalah linear. Lalu algoritma 2 adalah T1 N, T2 N, sorry, ini T2
T2N sama dengan C2 dikali N kuadrat sama dengan 1/400.000. Hasilnya adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 6 yang bersifat kuadratik. Lalu pada soal H, nyatakan notasi asimtotik Big O, Big Om, dan Big Theta, notasi Big O, Om, dan Theta dari masing-masing algoritma. Omega, Omega dan Theta, sorry. Cara masing-masing algoritma dari masing-masing algoritma. Lalu menjawab pada algoritma satu T1N yaitu ekuivalen theta sama dengan N, juga Big O, juga Big O N, dan Omega adalah N. Ini ada konstantanya yaitu total proporsional N, dan pada algoritma dengan asumsi N sama dengan tak terhingga, maka T2N lalu eh, ekuivalen dengan theta N pangkat 2 juga Big O, notasi Big O yaitu N pangkat 2 dan Omega adalah N pangkat 2. Lalu pada soal I, jelaskan alasan memilih notasi tersebut berdasarkan bentuk perulangan di dalam algoritma. Jawab karena struktur loop untuk algoritma satu memiliki inner loop yang panjangnya konstan, tidak bergantung N, dan outer loop proporsional ke N2, sehingga produknya N. Untuk algoritma 2, inner loop memiliki panjangnya proporsional ke N, N per 200.000 dan outer loop juga proporsional ke N per 2 sehingga produknya adalah N kuadrat. Ini adalah alasan matematis kenapa notasinya adalah theta N dan notasi theta versus notasi theta N kuadrat. Lalu pada bagian J adalah pembandingan pembandingan keluar kedua algoritma. Yang pertama adalah manakah yang memiliki pertumbuhan kompleksitas lebih cepat seiring bertambahnya N. Jawab algoritma 2 tumbuh lebih cepat terhadap N karena bersifat kuadratik. Lalu yang kedua adalah jika kedua algoritma dijalankan pada data besar, misalnya N sama dengan 10 pangkat 6 atau 1 juta, algoritma mana yang akan lebih efisien secara waktu? Lalu kita visualisasikan. Yang pertama adalah N sama dengan 10 pangkat 6 yaitu 1 juta, lalu algoritma satu adalah N dikali 1 juta, maka 1 juta dikali 1 juta sama dengan 10 pangkat 12. Lalu pada algoritma kedua yaitu N pangkat 2 per 400.000, eh, kita dapatkan adalah 10 pangkat 6 pangkat 2 dikali per 400.000. Lalu 10 pangkat 12 per 400.000 maka dihasilkan 2,5 dikali 10 pangkat 6. Oke. Di sini ada visualisasinya untuk soal J. Di sini kita dapat melihat perbandingan. Yang pertama dari soal J yang pertama, yaitu perbandingan antara nilai N yang terus bertambah pertumbuhannya pada algoritma satu dan algoritma 2. Pada algoritma satu di sini misalnya N sama dengan 10 ada hasilnya 1 juta, 10 juta, dan algoritma 2 hasilnya 0. Pada N sama dengan 20, ada algoritma satu hasilnya 20 juta dan algoritma 2 sama dengan 0. Pada N sama dengan 1000 di sini dihasilkan adalah di algoritma satu 100 juta dan pada algoritma 2 masih tetap 0. Pada N sama dengan 10.000 di sini dihasilkan eh, di sini dihasilkan pada algoritma satu adalah 10 miliar. Ya, betul 10 miliar. Dan pada algoritma 2 adalah 5.000. Lalu pada N dengan 100.000, hasilnya adalah algoritma satu adalah 100 miliar. Dan pada algoritma 2 dihasilkan 50.000. Namun di sini algoritma 2 pada N sama dengan 100 juta. Algoritma 2 sudah membalap dari algoritma satu hasilnya. Oke. Nah, berikut adalah visualisasi lagi untuk soal 1J. Di sini ada algoritma satu yang dengan nilai nilai T-nya, nilai hasilnya, dan ini adalah nilai N-nya secara horizontal. Oke, jika nilai N-nya 10 pangkat satu, ini terus bersifat linear, sedangkan pada algoritma 2 di sini pada 10 pangkat 4 baru terlihat hasilnya, pada 10 pangkat satu masih 0, hingga 10 pangkat 3 masih 0, lalu 10 pangkat 4 di sini langsung melonjak naik nilainya. Dapat dilihat berdasarkan grafik pada soal 1J tersebut.
Lalu di sini jelaskan menggunakan konsep asymptotic growth rate. Konsep asymptotic growth rate digunakan untuk menganalisis bagaimana waktu eksekusi atau jumlah langkah suatu algoritma meningkatkan ketika ukuran input n bertambah sangat besar. Dalam konteks ini, algoritma satu memiliki struktur perulangan yang bersifat linear karena jumlah iterasi totalnya sebanding langsung dengan n, yaitu Tn sama dengan theta n. Sedangkan algoritma 2 memiliki struktur kuadratik karena jumlah iterasinya terus bertumbuh sebanding dengan n pangkat 2, yaitu Tn sama dengan theta n pangkat 2. Secara teoritis, ini berarti algoritma 2 memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dan akan menjadi jauh lebih lambat dibanding algoritma satu jika n menuju tak hingga. Namun dalam praktiknya faktor konstanta juga berpengaruh besar. Oke, oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Di sini ada soal yaitu sebuah perusahaan smart city mengelola ribuan sensor lingkungan yang merekam data suhu dan polusi udara setiap detik. Data tersebut terus diproses untuk menghitung total kumulatif harian dan mendeteksi tren peningkatan polusi dari waktu ke waktu. Dua tim pengembang mengusulkan dua pendekatan berbeda untuk menghitung total kumulatif data sensor. Oke, pada perusahaan pertama dia menyarankan algoritma A, yaitu adalah iteratif loop. Iteratif yaitu loop bersarang pada perangkat lapangan, dan pada perusahaan kedua menyarankan untuk menggunakan algoritma B, yaitu recursive divide dan conquer. Oke, di sini soal-soalnya adalah soal A. Yang pertama, tentukan fungsi waktu eksekusi Tn dari kedua algoritma. Jelaskan langkah-langkah penurunan rumusnya. Oke, di sini saya juga sudah menyiapkan codingannya. Yang pertama pada algoritma A, yaitu algoritma iteratif, kumulatif iteratif, seperti pada soal, fungsi kumulatif iteratif. Di sini dengan total sama dengan nol for i in range len data, total plus sama dengan data i, return total. Pada algoritma B, yaitu def kumulatif rekursif, yaitu dalam kurung data, n sama dengan len dalam kurung data, if n sama dengan 1, return data nol untuk tengahnya n per 2, lalu kirinya adalah kumulatif rekursif data tengah, dan kanannya kumulatif rekursif data tengah. Returnnya adalah kiri plus kanan. Oke, sini ada codingan untuk soal 2A-nya. Nah, algoritma yang pertama dari algoritma A. Fungsi kumulatif iteratif yang dengan memiliki fungsi inti adalah for i sama dengan nol hingga n min 1, lalu total plus sama dengan data i dengan satu increment dan anggapan biaya konstan C per item, maka total operasinya kurang lebih adalah C dikali N plus C0 dengan C0 overhead inisialisasi, maka didapatkan TAN sama dengan theta N. Pada algoritma B, fungsi kumulatif rekursif frekuensi dengan rekurensi 2T, 2T yaitu N per 2 plus D dengan asumsi dengan D adalah biaya penggabungan kiri dan kanan. Lalu kita menggunakan master teorem yaitu A sama dengan 2 dan B sama dengan 2, maka didapat N pangkat log B pangkat A dan N pangkat log 2 pangkat 2 sama dengan N pangkat 1, yaitu N. Maka didapatkan adalah TBN sama dengan theta N. Oke, di sini kita lihat jawabannya. Nah, di sini adalah perhitungan waktu eksekusi pada algoritma A dan algoritma B dengan visualisasi sebagai berikut. Oke, lanjut kita ke soal B. Nyatakan kompleksitas waktu masing-masing dalam notasi Big O dan Big Theta. Algoritma satu, algoritma A, yaitu TA ekuivalen Big O(N) dan TA ekuivalen TAN ekuivalen Big Theta N. Dengan ruang ekstra SAN sama dengan 0 sama dengan 01 sama dengan O1. Lalu pada algoritma B, itu TBN ekuivalen Big ON dan TBN ekuivalen dengan Big Theta N dengan ruang ekstra SBN sama dengan Big O log N. Oke, lanjut pada soal C. Jelaskan kasus terbaik, best case, terburuk, worst case, dan rata-rata average case untuk kedua algoritma. Karena kedua algoritma sama-sama memiliki waktu eksekusi Tn sama dengan theta n, maka best case sama dengan worst case sama dengan average case yaitu theta n. Perbedaannya pada konstan perbedaan antara kedua algoritma tersebut adalah pada konstanta dan overhead.
Algoritma A punya konstanta kecil per elemen, sedangkan algoritma B punya konstanta tambahan dari call atau stack atau merge. Jadi meskipun kelas kompleksnya sama, tetapi biaya nyatanya berbeda. Lalu pada soal D, jika sistem harus memproses 1 juta data sensor per jam, algoritma mana yang lebih sesuai dijalankan pada perangkat edge dan mana di server cloud? Menjelaskan alasan teknisnya berdasarkan analisis kompleksitas dan keterbatasan sumber daya CPU per memori. Oke, misalnya dari soal adalah 1 juta data per jam, maka didapat 277,78 data per detik. Lalu dari soalnya ini lebih sesuai dijalankan pada perangkat edge, maka kita akan menyarankan dengan menggunakan algoritma A. Karena pada Smart City biasanya data terdistribusi ke banyak edge nodes, sehingga algoritma A yang digunakan pada edge device seperti Raspberry Pi akan lebih cocok. Lalu alasan teknisnya adalah penggunaan memori yang minimal karena ruang ekstra algoritma A adalah SAN sama dengan Big O1 sehingga cocok untuk device yang memiliki 32 hingga 512 MB RAM atau lebih sedikit. Lalu CPU akan bekerja lebih ringan, menghindari rekursi karena stack depth atau overhead, dan bisa melakukan local aggregation. Lalu pada soal E, dalam konteks pemantauan kualitas udara real time, algoritma mana yang lebih cocok untuk yang pertama adalah sensor di lapangan dan keterbatasan memori dan daya. Jawab, algoritma A adalah yang paling cocok karena meminimalisir transmisi data sekaligus menghemat baterai karena tadi yang sudah disebutkan pada ruang ekstra algoritma A adalah SIN sama dengan Big O1 sehingga akan menggunakan Big O1 per memori dan Big O1 per update. Lalu untuk server pusat dengan kapasitas komputasi besar, maka algoritma B paling cocok karena bisa memanfaatkan banyak core, memiliki memori yang besar dan storage untuk historical analysis dan model training. Lalu pada soal F adalah menjelaskan implikasi efisiensi algoritma terhadap yang pertama adalah latensi. Jawab, pada algoritma memiliki waktu eksekusi yang cepat, yaitu Big O1, sehingga untuk sistem yang memerlukan deteksi cepat, sehingga cocok sekali untuk sistem yang memerlukan deteksi cepat atau alert. Namun pada algoritma B, latensi batch bisa lebih rendah untuk throughput besar, tetapi ada risiko untuk overhead komunikasi, latensi jaringan dan koordinasi antar worker, sehingga algoritma ini tidak ideal untuk ultra low latency per sample decision. Lalu untuk konsumsi daya, jawabannya adalah algoritma A mengkonsumsi daya paling rendah karena sedikit instruksi, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Lalu pada algoritma B menggunakan lebih banyak CPU dan memori, tetapi jika menggunakan cloud, biasanya terbatas daya. Lalu pada skalabilitas dan jumlah sensor, pada algoritma A dapat meningkatkan jumlah sensor, skalanya lebih mudah, karena traffic terdistribusi, sehingga server menerima ringkasan, bukan raw sample per second dari tiap sensor. Pada algoritma B, total compute work tetap big O sama dengan N, tetapi dapat dibagi across many machines sehingga skalabilitas komputasi baik, tetapi butuh orkestrasi, storage, dan network yang cukup. Lalu pada soal 2G, jika sistem ingin dioptimalkan, algoritma apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi? Sebutkan kompleksitas barunya dan keuntungan komputasionalnya. Untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data sensor, sistem dapat menggunakan algoritma C yang berbasis parallel reduction atau MapReduce atau parallel summation. Dengan implementasi model ini, kompleksitas suatu algoritma dapat diturunkan dari big O n menjadi big O n per P plus log P, di mana P adalah jumlah prosesor dan unit paralel yang digunakan. Keuntungan utama dari optimasi ini adalah peningkatan kecepatan pemrosesan secara signifikan, terutama saat sistem menghadapi volume data sensor yang besar, misalnya jutaan data per jam. Selain itu, parallel reduction dapat memanfaatkan sumber daya komputasi modern secara maksimal, seperti GPU atau cluster server cloud. Dari sisi konsumsi daya, metode ini juga lebih hemat karena pekerjaan dibagi ke banyak core dalam waktu singkat, sehingga mengurangi waktu aktif prosesor. Selain itu, algoritma ini sangat scalable, artinya performanya akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah prosesor atau node server tanpa memerlukan perubahan signifikan pada kode dasar algoritma. Di sini saya udah mengoding pada soal 2G yaitu simulasi efisiensi paralel, optimasi numerik. Dengan misalnya jumlah data adalah 10 juta. Dan jumlah prosesornya adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Oke, di sini adalah simulasi efisiensi paralel, estimasi waktu ideal.
OP-nya adalah jumlah worker dan estimasi waktunya. Yang pertama jumlah workernya atau kerjanya atau prosesor itu adalah satu, maka unit kerjanya adalah 10 juta. Lalu pada jumlah worker 2 maka jumlah unit kerja adalah 5 juta. Pada dengan jumlah prosesor 4 maka dibagi lagi menjadi 2,5 juta. Lalu dengan jumlah prosesornya 8 dibagi lagi menjadi 1.250.000. Dengan jumlah prosesornya 16, estimasi waktu unit kerjanya dibagi lagi menjadi 625.000. Dengan jumlah workernya 32, estimasi waktu unit kerjanya dibagi lagi menjadi 312.500. Jadi semakin meningkat jumlah workernya, maka estimasi waktu unit kerjanya juga akan semakin berkurang. Nah, di sini adalah grafik di mana tadi yang udah saya sebutkan. Di sini ada estimasi waktu kerja dengan grafik dengan koefisien Y dan jumlah worker dengan koefisien X. Oke, mungkin segitu saja presentasi saya mengenai UTS kompleksitas algoritma. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.